Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wassalamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihi ila yaumiddin amma ba'd.
Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa fazal muttaqun. Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai manusia-manusia yang beriman, dengarkan wasiat Allah Azza wa Jalla. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Oh, wasiat takwa. Kita sering dengar, setiap Jumat kita disuruh bertakwa. Kenapa? Karena surga itu mu'iddat lil muttaqin. Surga hanya disiapkan bagi orang yang bertakwa saja. Yang tidak bertakwa, jangan pernah menghayal bahwa akan masuk surga. Takwa bukan hanya ucapan di lisan saja. Takwa itu bukan hanya status yang dibuat oleh manusia. Oh, dia orang soleh lah. Bukan. Takwa itu berasal dari hati jamaah. Berasal dari hati, berpancar dari qalbu, lalu diamalkan dengan raga kita. Mengingat Allah dan tidak pernah lupa kepada Allah. Bersyukur dan tidak pernah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita taat sama peraturan tempat kita bekerja jamaah. Kita patuh dengan ketentuan yang dibuat oleh manusia. Tapi Rabbul Alamin yang memberikan raga ini kepada kita, panca indera kepada kita, kita sering meremehkan itu semua. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan pernah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah Allah, kita perlu mengenal diri kita ini siapa. Banyak manusia tersesat di muka bumi karena dia nggak tahu, nggak kenal dengan dirinya. Kita ini memiliki sifat-sifat yang buruk, jemaah. Kita punya sifat-sifat yang buruk, sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran Al-Karim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada kita potensi-potensi untuk berbuat buruk dan potensi-potensi untuk berbuat baik. Kalau kita nggak pandai-pandai memperbaiki diri kita, maka kerugian yang akan kita dapatkan jemaah. Kebinasaan yang akan kita dapatkan. Rumah yang kita bangun, perusahaan yang kita bangun, semua akan tinggalkan. Istri kita, anak kita, sahabat kita, semua akan ditinggalkan. Kita akan sendirian jemaah. Kita akan sendirian, nggak bawa apa-apa. Yang kata Allah Azza wa Jalla, yauma la yanfa'u mal wala banun, akan datang hari di mana nggak akan pernah bermanfaat harta-harta kita. Kita nyari uang dengan cara meninggalkan Allah, itu nggak ada gunanya di hadapan Allah. Kekayaan-kekayaan kita, jabatan-jabatan kita, semuanya nggak akan berguna. Dan anak-anak pun nggak bisa bantu kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih, bersih dari segala penyakit hati. Dan di antara penyakit hati, Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Pertanyaannya, apakah kita sering buka Al-Quranul Karim? Mentadaburinya, membacanya, atau malah mengabaikannya, bahkan disingkirkan oleh kita. Kita lebih suka membaca atau menanti-nanti pesan yang masuk ke WA group kita, ke Telegram kita tunggu sekali. Tapi pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita abaikan.
Kita nggak semangat membaca pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang udah jelas-jelas akan menyelamatkan kita. Membukanya nggak perlu pakai password, nggak perlu pakai kuota, tapi berat sekali. Lalu apa kata Allah ketika Allah menjelaskan salah satu penyakit hati manusia? Dalam surah Yunus ayat 12 Allah berfirman, wa idza massal insana dur, dan ketika manusia ditimpa bahaya, ditimpa malapetaka, ditimpa musibah-musibah, ditimpa penyakit-penyakit, ditimpa kebangkrutan, omset semuanya turun, di PHK, ketemu pandemi, apa kata Allah? Da'ana, semua berdoa kepada kami, kata Allah. Dia terus berdoa kepada kami. Dia memohon-mohon, dia ke masjid menempati shaf yang pertama. Tengah malam dia bangun untuk sholat tahajud. Bangun. Dia puasa Senin Kamis setiap minggunya. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di jam dia al-qa'ilan al-qa'iman, dalam keadaan rebahan dia berdoa kepada Allah. Dalam keadaan duduk dia berdoa kepada Allah. Dalam keadaan berdiri dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan dia berdoa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falamma kashafna anhu durrahu, ketika bencananya diangkat, ketika penyakitnya diangkat, diberikan kesembuhan oleh Allah, rizki mulai lancar lagi, omset kembali meningkat lagi, dapat kerjaan baru lagi, dapat proyek baru lagi, marra ka'allam yad'una ila burrim massah. Lalu dia lewat seolah-olah dia nggak pernah ke masjid kemarin. Lalu dia lewat seolah-olah nggak pernah berdoa kemarin, lupa sama doanya, lupa sama waktu susahnya dia, lupa dengan sop pertamanya, lupa dengan puasanya, lupa dengan tahajudnya, sehingga dia mulai berbuat maksiat kembali. Jemaah Ramadan, kalau pandemi ini berakhir, bukan berarti tidak akan datang pandemi-pandemi yang lainnya, jemaah. Kita udah hidup lama di muka bumi ini, ada siang, ada malam. Hari ini nangis, besok ketawa. Maka jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ingat kepada Allah dalam kondisi yang menyenangkan. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka bisyiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah tatkala engkau sedang kelapangan rezeki. Kenalkan dirimu kepada Allah ketika engkau lagi dalam kenikmatan. Kenalkan dirimu kepada Allah. Kenalkan dirimu kepada Allah, terus berzikir kepada Allah, terus minta kepada Allah. Jangan hanya berdoa ketika lagi susah saja. Jangan hanya beribadah ketika lagi ada masalah saja. Waktu sakit dia bilang ya Allah, ya Allah, tapi ketika sehat hilang ya Allah. Lisannya udah tidak lagi berzikir kepada Allah. Kenalkan dirimu kepada Allah ketika engkau sedang lapang, kata Rasulullah SAW. Ketika masalah kita beres, rezeki kita mulai meningkat, kenalkan dirimu kepada Allah. Kenalkan. Yakin tapi syiddah, Allah akan kenal kita ketika kita lagi sulit. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yastajiba Allahu lahu 'inda syada'id." Barang siapa yang ingin doa-doanya dikabulkan ketika dalam kesulitan, ketika dalam bencana, apa kata Rasulullah SAW? Falyukthir ad-du'a fir raha. Hendaklah dia banyak-banyak berdoa ketika hatinya senang. Hendaknya dia banyak-banyak berdoa kepada Allah ketika sedang lapang rezeki.
Tapi kebanyakan dari kita kalau lagi senang lupa kepada Allah jamaah. Jalan-jalan boleh, tapi di tempat itu banyak-banyak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia ingat kepada Allah di waktu senang, maka ketika ada bencana datang, musibah datang, Allah akan jaga keimanan kita. Allah akan selamatkan kita. Yakin. Yakin. Allah gak pernah ingkar janji, teman. Kita lihat Nabi Yunus dan Fir'aun. Keduanya punya masalah di lautan, teman. Bagaimana Nabi Yunus ketika dilemparkan ke dalam lautan lalu ditelan oleh ikan paus? Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Beliau minta sama Allah, beliau enggak sombong dengan kedudukannya. Beliau mengatakan tiada lagi yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau dari segala kekurangan, Engkau bersih dari segala kekurangan. Inni kuntu minadz zalimin. Aku ya Allah, aku yang salah. Aku yang zalim. Sebagian dari kita kalau kena musibah apa yang diucapkan jemaah? Malah bertanya-tanya kepada Allah. Kenapa ya Allah? Kenapa Engkau berikan musibah ini kepada saya? Aku kan taat kepada Engkau. Aku udah bangun masjid. Aku suka bersedekah. Aku ngasih anak yatim. Masjid ini aku yang bangun. Komplek ini aku yang bangun. Kenapa aku? Katakan ini kuntu minadz zalimin. Kita yang zalim. Lalu Allah selamatkan Nabi Yunus. Yang dalam bayangan manusia nggak mungkin akan selamat dalam perut ikan paus berhari-hari. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, falaula annahu kana minal musabbihin, kalau aja Nabi Yunus ini dulunya bukan golongan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, niscaya dia akan terus di dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Allah. Tapi karena dulu beliau senantiasa mengingat Allah, jadi ketika beliau mendapatkan kesulitan, Allah ingat kepada dia. Tapi lihat Fir'aun jamaah, dia juga mendapatkan bencana di lautan. Apa kata Fir'aun? Amantu, aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk golongan orang muslim. Kata Fir'aun. Fir'aun di akhir hayatnya mengatakan beriman kepada Allah jemaah. Apakah bermanfaat ucapan itu bagi dia? Kata Allah Azza wa Jalla, al-an, baru sekarang ngomong kayak gitu. Kenapa baru sekarang ngomong seperti itu? Walaupun asli tak dulu, dan sesungguhnya kamu udah durhaka dari dulu. Engkau udah membuat kerusakan di muka bumi, kata Allah. Sekarang engkau mengatakan beriman. Tolak oleh Allah jemaah. Jemaah rahmatullah, kematian itu datang tiba-tiba kepada kita. Maka persiapkan diri kita. Dalam kondisi suka, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi duka, maka Allah akan ingat kita. Aku qouli hada wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a amma ba'du. Jamaah rahmatullah, semua yang hadir di masjid ini mengaku muslim dan semua berharap bisa masuk surga karena merasa umat Rasulullah SAW. Nah, ingat,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita semua. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku akan masuk surga. Semuanya. Bukankah ini kabar gembira jemaah untuk kita? Tapi hadis ini belum selesai. Nabi mengatakan illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Seluruh umat Nabi akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan, yang enggak mau. Para sahabat bingung, mungkinkah ada orang-orang yang enggan masuk surga? Lalu mereka bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Barang siapa orang yang enggak mau masuk surga itu siapa ya Rasulullah? Lalu dijawab, beliau mengatakan, "Man ata'ani dakhala jannah." Yang taat kepadaku itulah yang akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang bermaksiat kepadaku, melawan perintah-perintah, maka dialah yang enggan masuk surga. Jemaah Rasulullah, sebagai umatnya Nabi SAW, laksanakan perintah Nabi, jauhi larangan-larangannya, tegakkan sunnahnya, sebarkan ke seluruh umat manusia. Kita bawa sebanyak-banyaknya keluarga kita untuk bertemu Rasulullah SAW di telaga Nabi kita SAW. Nabi menunggu kita di telaganya jamaah. Tapi ada orang-orang yang tak bisa mendekat ternyata kepada telaga tersebut. Jangan sampai kita termasuk orang-orang tersebut. Jemaah Rasulullah, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih wali amrina wa ulata umrul mu'minin. Allahumma aslih wali amrina wa ulata umrul muslimin. Allahumma aslihum ya rabbal alamin. Allahumma ya rahman ya rahim, isqina ya rabbal alamin, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rahmataka narju fala taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma aghithna ghaitan mughitan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا صفوف معتدلون teruskan sholat kepada Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما
انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى